yang lebih apa ya, menyedihkan, gue ditinggal sama keluarga gue gitu kayak. Iya itu emang kalau masih baru masuk terus tiba-tiba lihat orang tua pulang tuh gimana gitu rasanya kan. Gue sebenarnya mereka pergi ya ada sedihnya, cuman yang lebih gue takutin adalah gue di sini sendiri, nggak ada yang gue kenal, dan gue bakal ditatar habis-habisan. Makanya kenalan. Iya emang. Kita juga awalnya nggak kenal. Iya asing. Iya asing, lu dari mana, gue dari mana kan. Iya. Cuman alhamdulillah dengan perkenalan itu kan jadi menyambung tali silaturahim dan yang lain juga. Gue juga awalnya nggak ada yang kenal di situ. Sama. Gue nggak ada yang kenal juga. Kayak semua juga sama ya. Iya. Nggak ada yang kenal juga. Iya. Mungkin ada sih yang abangnya bawa adeknya, ada. Ada juga sih, ya bisa juga. Ada yang kayak gitu juga kan. Adanya bawa abangnya bisa juga ya. Waduh. Oh. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di Spekulasi. Bersama kami berdua lagi, Denny dan juga Rojo. Mohon maaf kalau suara saya agak-agak kurang bersahabat gitu ya. Asik. Kalau bersahabat gimana? Assalamualaikum gitu. Tongkatnya mana, Stad? Waduh, iya lagi khotbah ya. Iya ya. Apa biasanya? Pak subscribe. Enggak. Semoga teman-teman selalu sehat gitu ya. Iya. Dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa subscribe, like, share, komennya juga gitu. Supaya videonya terus ada, kita makin banyak subscribernya. Betul. Dan ini kan memang sebentar lagi ada momen Hari Santri Nasional. Makanya kita mungkin berpakaian seperti ini. Saya mau mengucapkan sebelumnya selamat Hari Santri Nasional buat para santri. Betul. Baik yang masih belajar ataupun yang udah lulus, karena yang udah lulus tetap jadi santri namanya. Betul. Kan? Karena santri itu kan nggak pas lu di pesantren doang. Ya, tidak ada yang namanya mantan santri. Hmm. Menurut gua, karena santri itu adalah predikat alias orang yang dia itu membawa ilmu agama khususnya ya. Karena kan di pesantren itu kan ilmu agamanya agak di Iya. kencengin kan. Jadi ini adalah kayak buku berjalan atau kitab berjalan, walaupun hanya sebatas kecil juga nggak apa-apa, karena menurut gua di situ minimal tuh kita diajarin adab Iya. sama pimpinan atau mudir, Ustadz, ya guru ustadz, lah, guru. ya karena di situ memang kita diajarkan dengan hal-hal yang baik kayak gitu sama guru-guru kita, sama ustadz. Jadi yang membedakan itu bukan berarti yang SMA itu jelek, enggak, itu benar bagus juga, karena kan memang ada juga kan Islamic Studies-nya gitu kan. Cuma nggak banyak, maksudnya nggak sebanyak kalau pesantren gitu aja. Sebenarnya sih lebih dimanapun tergantung fokus apa yang teman-teman pilih gitu aja. Cuman kalau di dalam pesantren kan selama mengikuti kurikulumnya, pelajarannya, insya Allah bagus, karena menurut gue lebih terjaga gitu. Iya betul. Tapi Meskipun kita nggak, biasanya tetap ada aja sih yang ini, cuman ya kalau kurang lebihnya kalau ikutin prosedur yang ada gitu, atau apa sih aturan, nah biasanya jadinya baik gitu. betul. Tapi tidak memungkiri orang-orang yang di pondok juga benar semua, enggak. Ya enggak, di setiap tempat gua rasa pasti ada aja yang baik kan, atau ada yang gimana, namanya banyak kan anaknya. Kita juga kan dulu alhamdulillah pernah pesantren juga. Ya ada aja gitu Apanya? yang baik, yang ya baik juga gitu, baik juga, masya Allah gitu. Ketahuan nggak boleh kayak gitu. Ya nggak apa, kita kan juga kasarnya ilmunya belum banyak. Belum, masih ya elah. Iya, ini kita cuman kayak Cosplay. mungkin mau enggak, mau mungkin agak sedikit nostalgia zaman-zaman Betul sih, dulu kan. betul sih. Temen-temen. Tapi enak sih di pesantren tuh, biasanya kangennya kalau udah lulus. Betul. Gue pengen nanya sama lu nih. Mungkin teman-teman juga ada. Lu mau jawab? Iya. Kenapa lu mau masuk pesantren? Dulu kalau memang di keluarga gue itu secara tradisi biasanya lulus SD kebanyakan pesantren. Oh, langsung dilempar ya ke pesantren. Kalau yang anak-anak kakek gue, cucu-cucunya itu habis SD biasanya langsung pesantren. Udah tradisi. Cuman sekarang udah mulai yang di bawah-bawah gue nih udah banyak yang nggak pesantren. SMP-nya SMP ada. Temen waktu zaman gue masih semuanya pesantren. Jadi kayaknya gue lebih condong ke sana karena budaya keluarga itu kan. Tapi lu sukarela saat itu? Ya dibilang sukarela sih.
nggak yang kayak ngelawan orang tua gitu, enggak, tapi emang oh yaudah emang pesantren aja gitu. Kalau gue saat itu kenapa gue masuk pesantren? Karena ada keinginan gue yang bakal dikabulin kalau misalnya gue masuk pesantren. Oh, iya iya iya. Terus tapi memang gue sama kayak lu, gue nggak ngerasa terpaksa, cuman kayak bener nih gue di pesantren. Saudara-saudara gue yang lain soalnya nggak ada yang di pesantren. Gue doang ini yang di pesantren. Jadi gitu awalnya, tapi ya oke lah karena gue mendapatkan apa yang gue pengen gitu. Ya gue kasih feedback, ya udah gue iyain gitu. Biasanya kan kalau gara-gara lu bandel. Enggak Atau kalau dong. bandel bawa masuk pesantren nih. Enggak dong. SD gue ranking 4. Iya, biasanya gitu kalau misalnya nggak naik kelas, kalau nggak naik kelas tapi bawa masuk pesantren gitu. Iya. Jadi momoknya kayak Kalau gitu. zaman dulu biasanya gitu. Zaman di atas kita lah. Enggak. Kalau nggak lulus, bapak masuk penjara. Ya itu mah gak boleh lah. Ya gitu. Tapi ternyata pas masuk pesantren seru juga sih. Ekspektasi gue, jadi gue itu punya gambaran ya, pesantren itu tempatnya angker, kejam, keras, ya kan? Kenapa jahat banget? Iya, sumpah. Gue dulu punya gambaran pesantren itu seperti itu. Karena sebelum gue mau masuk, gue nanya-nanya sama om gue yang masuk, atau ada abang sepupu gue yang udah masuk duluan. Oh, gue udah sering pesantren kan, sering nengokin banyak tante gue dulu kan. Waktu gue masih kecil ya. Gue nih mau nanya secara secara personal. Jadi kayak di pesantren gimana sih bang? Emang kayak gitu ya? Ya kayak gini. Lu nanti kalau dihukum nih, gagang sapu nih, lu disuruh diangkat, petak. Mungkin kalau zaman dulu iya tahun masih 90-an ya. Ekspektasi gue seperti itu sampai saat itu gue masuk pondok. Gue kayak gue kuat nggak ya? Aduh. Terus yang lebih apa ya? Menyedihkan, gue ditinggal sama keluarga gue gitu kayak. Iya itu emang kalau masih baru masuk terus tiba-tiba lihat orang tua pulang tuh gimana gitu rasanya kan. Gue sebenarnya mereka pergi ya ada sedihnya, cuman yang lebih gue takutin adalah gue di sini sendiri, nggak ada yang gue kenal dan gue bakal ditatar habis-habisan. Kayak kenalan. Iya emang. Kita juga awalnya nggak kenal. Iya asing. Iya asing, lu dari mana, gue dari mana kan. Iya. Cuman alhamdulillah dengan perkenalan itu kan jadi menyambung tali silaturahim dan yang lain juga. Gue juga awalnya nggak ada yang kenal di situ. Sama. Gue nggak ada yang kenal juga. Kayak semua juga sama ya. Iya. Nggak ada yang kenal juga. Iya. Mungkin ada sih yang abangnya bawa adeknya, ada. Ada juga sih, ya bisa juga. Ada yang kayak gitu juga kan. Adeknya bawa abangnya bisa juga ya. Waduh. Oh iya benar. Jadi abang itu kelas 3, adiknya kelas 1, ya kan? Nah, adiknya kelas 2, abangnya kan kelas 1 SMA. Iya. Disuruh ke situ. Iya, bisa juga, adiknya kelas 3, abangnya kelas 2. Oh, nggak naik. Nggak mungkin sekolahnya telat. Iya, benar. Adiknya akselerasi. Iya, maksudnya telat itu adiknya jalan bareng nih. Cuman abangnya 2 tahun kemudian baru sampai sekolah. Ya, telat. Iya, kan itu telat. mampir ke warnet. Kan telat. Enggak. Iya, telat yang gua maksud bukan kayak gitu. Tapi telat yang lu maksud kayak gitu, oke, nggak apa-apa. Gue nggak mau berdebat. Iya, oke. Kan zaman pesantren serunya tuh karena kita bareng-bareng. Yap. Makan banyak cerita lah. Banyak cerita. Makan bareng kan, kita makan waktu udah maksudnya senior lah kasarnya, yang meskipun nggak boleh diikutin juga. Kita makan udah nggak di tempat makan. Iya betul. Dibawa ke kamar. Terus juga kalau misalkan lagi ulang tahun mesen nasi uduk. Oh iya benar. Sampai ada yang kayak nasi uduk tuh saat itu kayak makanan mewah buat kita tuh. Oh iya kayak, benar. Terus juga kayak harus makannya yang banyak itu. Sampai ada yang Kalau nasi uduknya enak. iya. Sampai cekukan. Iya sih, itu nggak minum. Sengaja yang penting nasinya makan banyak. Itu nggak minum dulu. Kalau minumnya durasinya habis buat minum, nih nasi banyak yang ngambil. Oh iya bener, soalnya rame-rame sih. Iya. Satu nampan gitu kan hitungannya. Lalu ramean di situ bisa 10 orang, bisa 9 orang. Soalnya gede-gede, kadang ada yang kayak bunyi gini. Tok. Oh iya, orang kita aja makan satu kaki kan. Wih, ya gini. Iya, saya nggak bisa dua-duanya begini nih. Nggak bisa. Gini. Nggak bisa. Karena biar masuk banyak. Itu kita 5 sampai 6 orang satu nampan itu. 300 orang satu. Bukan, ini cuma ngeliwet. Gila. Kalau 300 manjang. Emang bulat nggak bisa? Nggak bisa, Ji. Nggak bisa, Ji. Oh, gila. Ada yang dari atas kaki digantung pakai tali terus gitu. Dikerek. Hop, turunin lagi.
Itu mendingan gue nggak makan sih. Pegel. Pegel cuy. Aduh coba. Makanya emang seseru itu ternyata, dan gue kaget ternyata masuk pondok tuh nggak seserem ini ya gitu. Memang kayak ada kayak wow, gue baru tahu nih kayak gini gitu. Biasanya kalau di pesantren bakal nanti ketika udah lulus gitu kan nemuin temen-temen yang memang temen gitu, karena kan kita bareng-bareng kan, tahu gimana kelakuannya dan lain sebagainya gitu. Bahkan kayak alhamdulillahnya nih teman-teman kita nih yang masih sama kita nih yang SMA ya, itu masih terjalin sampai sekarang. Masih kontak-kontakan sih. Alhamdulillah banget. Dan itu kita tuh sampai punya chemistry kayak lihat-lihatan udah paham gitu. Paham. Kalau dulu kan kita ketahuan ada yang malas ada yang enggak kan. Kalau gue jujur gue malas dah. Iya. Gue akuin aja dah. Gue akuin dah. Gue bukan malas, gue nggak enak sama guru. Enggak, maksudnya malas buat bersih-bersih kalau gue. Oh iya, jelas. Jelas. Itu itu udah di beberapa konten spekulasi sudah saya jelaskan. Ya, jadi memang dia ini termasuk orang yang males untuk bersih-bersih kamar. Kerjaan cuman kayak leha-leha terus sibuk tuh nggak sih, kayak orang-orang lagi pada ngerapin kamar nih. Dia sibuk sama lemarinya sendiri aja. Nanti lemarinya bersih, nih kamar udah bersih nih. Berarti kan lemari kita orang yang belum. Kesannya dia kayak kerja. kan? Iya, tapi kalau kayak piket mingguan kan ada tuh hari Senin. Nggak ada lu. Gue jarang gue bersihin emang. Bukan jarang, hampir nggak pernah. Kalau misalkan bareng-bareng baru lu. Iya, masalahnya gini. Kadang kan bagian gue piket gue lupa hari apa. Lalu udah nyapuin kan, ya udah gue nggak usah. Gergetan gue. Kayak lu kaki lu debol ngeres, lu kagak berasa apa gitu. Gue sampuin lah. Ya udah kayak gitu. Iya. Cuman kalau belajar gue masuk karena nggak enak sama guru bener. Iya sama gue juga. Kalau soalnya ya teman gue ini yang satu mudi, yang satu gampang kasut. Anjir mudi. Bahasanya kenapa mudi ya? Iya sih gue tahu. Iya mudi kan, ya satu gampang kasut nih. Karena ada kelasan lu juga yang suka ngasut. Iya. Jadi mereka kayak bersekongkol gitu. Gak masuk yuk, gak masuk. Gak usah bimbel, gak usah bimbel. Gue dong. Iya, gue juga cuma berdua. Ya makanya, udahlah. Jadi kayak nggak enak tuh. Kalau gue yang sekelas bareng sama lu tuh, ya fisiknya masuk semua. Cuman rohaninya itu gue nggak tahu kemana. Enggak, kalau gue mau merhatiin. Iya, merhatiin gimana sih? Ya, kalau ada mungkin kadang tidur kadang. kadang tidur kan. Terus kalau udah bangun. Oh iya benar. Kalau udah bangun udah kosong gitu. Kodenya itu ada jempol kaki. Jadi ketika dia sadar, dia goyang gini. Nah, nih dia sadar nih. Jadi kayak misalnya lagi belajar, dia tidur gini. Tapi kalau misalnya dia sadar, sambil ngangguk. Iya dong. Jadi sangat paham. Iya, perhatiin. Padahal mah kata gue yang kabret nih sosokan. Tapi emang Ustadz itu Pak tahu gue bukan. Tahu. Dan bahkan Ji, memang kayaknya semua guru tahu lu tidur, cuma didimin. Karena dia ngerasa nggak apa nanti dia ini juga paham sendiri. Enggak juga gue mah. Ya waktu itu kan ada tuh guru matematika. Dia ngomong kayak gitu. Biar nanti juga paham sendiri, dia ngeliat paman itu juga udah paham gitu. Kadang-kadang begitu gua, kadang-kadang nggak setiap saat sih. Cuman kayaknya kalau kayak gitu murid yang lain kesel kan harusnya. Iya kesel. Cuma gimana kayak ada privilege sendiri gitu. Enggak itu kalau pelajarannya gampang, kalau susah mah enggak. Kalau susah nggak masuk. Kalau misalnya tidur di situ kan cuma 2 kali 3 langsung paham gue bangun. Oh iya, gitu caranya. Udah kayak kerekam gitu aja kan. Soalnya tuh Pak Guru lagi nerangin. Mantap. Enggak, itu dulu, sekarang udah enggak mudeng. Wah. Sekarang ini bermain kalimat. Mungkin ke situ. Iya benar. Jadi orang baru satu dia udah 1000. Tapi paling lucu tuh waktu itu yang kita perpisahan. Temen kita kan nggak masuk tuh, nggak latihan karena operasi kan. Iya. Pas lagi nyanyi dia bingung. Dia cuma bingung. Sampai kepala sekolah kita tuh kalau dia cuma ngebak-bik doang. Orang dia baru masuk kan paginya apa malam sebelumnya? Pagi ya. Paginya habis datang. Operasi mata kan. Iya, paginya datang. Kan gua bilang tuh,
mandi dulu lu, gue bilang gitu kan. Mandi dia. Iya mandi akhirnya. Ah, lu yang nggak mandi waktu UN. Iya, gue sakit. Iya, tapi lu nggak mandi kan? Iya, gue nggak mandi. Tapi gue sakit. Jorok banget. Nggak, tapi nih heran ya. Gue setiap kali UN dari SD, SMP, SMA itu pasti sakit Ji. Oh, lu kepikiran kali. Enggak, ya kepikiran. Ya gimana ya? Kepikiran ya, cuman lebih kayak ke penyakit sih kalau gue ngerasa. Takut kagak lulus kali. Dulu kan siapa teman kita juga ada yang ditakutin nggak lulus, dibohongin. Oh iya, iya, Lulus, bener. Bete langsung. Jadi kayak langsung, wah. Pas kena prank kayak, Iya, iya. itulah kepala sekolah. Iya. Kalau kepala sekolah dia yang punya ide. Iya, karena beliau ini kan mau memberi pelajaran kali. Betul, betul. Sama mau meninggalkan bekas. Cuman terlalu mendalam. Benar. Bekas ya. Itu serunya tuh. Kadang-kadang kangen juga sih. Iya, betul. Semasa di pesantren tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nyantri, sekarang lagi santri, jadi santri atau dulunya pernah pesantren. Iya, maksudnya pasti lu kangen sama teman-teman lu dan Iya. mumpung lagi jadi santri nikmatin. Emang dulu gue juga males banget sih, Iya. kayak kita harus ikutin aturan kan, misalnya pagi sebelum subuh udah bangun, terus sholat subuh, terus habis itu kayak nggak ada istirahat ya, Nggak ada. padat banget, langsung sekolah, langsung apa. Tiap subuh setoran tahfidz, otomatis otak harus fresh gitu Iya, kan. benar. Maksudnya kayak lu harus seger, gimana cara lu harus seger gitu. Dulu kan ada zaman-zamannya habis isya tuh kan harus belajar ya, Harus belajar. di masjid, kamar dikunci kan. Kamar dikunci. Iya, kita kayak Masuk jendela. nggak itu waktu sekolah. Sekolah juga ada zamannya kamar dikunci. Lu inget gak sih sampai kaca nako tuh dicopotin? Iya betul, kita masuk lewat jendela Iya, kan. ini jadi tiru. Jangan ditiru. Karena ini khusus yang berpengalaman. Jangan ditiru, nggak boleh. Iya. Itu waktu zaman sekolah karena baik yang istirahat ke kamar. Betul. Terus akhirnya dikunci kamar sama sekolah. Cuman emang akalnya nggak habis. Pasti ada aja. Ya kan? Ada yang satu kamar tuh sakitnya ganti-gantian. Itu kan ada 7 hari kan, ada 8 orang sehari kan kamar gak dikunci jadi. Oh iya benar, bisa juga kayak gitu. Oh, pokoknya keren dah. Nah, bagusnya anak-anak santri ketika masuk pesantren akalnya jalan. Iya benar sih. Jadi dia punya cara bagaimana caranya untuk berontak. Enggak, karena apa ya, kita kalau kepepet kan biasanya otak jalan gitu. Iya, betul. Dan yang kerennya lagi itu adalah di saat nanti teman-teman udah lulus, artinya disitulah kita baru tahu betapa bangganya kita jadi anak pesantren, karena nggak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menjadi santri. Betul. Ada yang punya kemampuannya kuat, tapi kemauannya nggak ada. Iya. Ada yang kemauannya ada, tapi kemampuannya nggak ada. Artinya kemampuan finansial, mental, dan lain sebagainya gitu. Ada yang nggak punya kemampuan, nggak punya kemauan juga. Iya, ada. Ada. Ada yang punya kemauan, ada yang punya kemampuan, Ada juga banyak juga sih. gitu. Jadi itu semua itu nanti kita bakal ngerasain betapa bangganya kita menjadi beda di Sebenarnya sih antara kalau gue ngelihatnya lebih ke kalau secara pergaulan ya, itu lebih solid aja. Jadi sama temen kalau biasanya pesantren satu pondok dulu bareng-barang lebih solid biasanya. Ya, betul. Jadi kita nemuin temen yang beneran temen gitu, meskipun nggak mesti di pesantren juga, cuman karena kita hidup bareng-bareng, jadi kita udah tahu dia ini gimana anaknya, tahu luar dalam lah apa dia bahasanya. baper apa kan. Iya. Ya dulu kelakuan jeleknya kita tahu semua, ada kasarnya. Tahu semua. Aib-aibnya juga kadang tahu. Iya tahu, kasarnya begitu dah. Udah kagak ada malunya kita. Namanya 24 jam kan sekamar gitu. Selama 6 tahun kasar lah, anggap kalau dari SMP ke SMA kan. Ya kan kita SMS sama. Iya, maksudnya udah 6 tahun jadi kayak udah tahu banget gitu. Ini Iya. bocah kenapa? Ini Kadang kita nggak ngomong udah, lu ngapa? iya gitu. Karena memang ya anak pesantren ya, jadi ya nggak menutup kemungkinan juga kok anak SMA juga kayak gitu, cuman 1:1000 mungkin atau Ya enggak, karena kan enggak 24 jam gitu aja. Betul. Kalau kita kan 24 jam jadi intens bareng gitu bareng. Iya benar, sampai itu kita kadang main futsal aja tuh kayak chemistry udah dapet banget, tetap aja kalah gitu. Itu memang main skill gembel emang. Aduh udah kayak pasti lu lari ke sini nih gitu. Emang skillnya emang jelek, udah gitu aja. Dan memang suka dukanya juga banyak ya, artinya sih. di pesantren itu gue tahu lu pasti ada momen atau ada titik di saat lu lagi pengen balik, lu pengen nyerah, ya gue tahu banget itu pasti ada. Coba itu dilawan, artinya coba di situ cari sesuatu yang lu sukai di situ apa gitu.
Mungkin itu adalah titik jenuh lu yang udah berada di titik paling bawah kan. Udah kayak gue mau pulang, gue stres. Iya, kadang-kadang pengen pulang sih. Gue pengen tahu caranya. Gue harus cari tahu caranya gimana gue harus balik gitu. Itu pasti pernah, setiap anak pondok tuh pasti pernah mengalami itu. Yang gue yakin sih. Atau kagak kabur. Kalau rumahnya deket. Ya. Kan ada tuh dulu di kelas kita rumahnya deket. Iya bener. Ya, Masih satu RW apa satu RT? Masih. Ibarat kata kalau ada acara udah pasti kundang babanya. Gitu kan ibaratnya. Ya orang bisa pulang. Bisa ngasih bekal juga lagi. Kan deket. Kalau gitu kangen rumah nggak ya? Itu rumah dia. Kan beda rumah. Iya sih. Cuman tetangga. Ya anggapannya nggak kos lah ya. Tapi emang ya karena di situ ada ustadz, jadi bondingnya itu lebih deket, juga enak juga. Kadang juga kayak ya suka dukanya itu kita nikmatin aja. Nanti kita bakal ngerasain ketika kita udah keluar. Ya, intinya buat teman-teman kalau yang mau masuk pesantren nggak usah takut gitu aja. Yang penting nanti di sana kita belajar, yang paling penting tuh menurut gue sosialisasi. Jadi gimana kita berusaha untuk diterima di teman-teman kan. Kita juga jadi nggak bisa seenaknya, nggak bisa ego gitu. Kasarnya gitu deh. Karena pasti langsung kena sanksi sosial karena temen lu banyak. Hidup bareng-bareng sama orang. Tiap hari. Jadi belajar gimana cara bersikap sama orang, gimana. Ya intinya kayak gitu. Kita nggak bisa jadi egois gitu-gitu kan. Betul. Kan egois dikit pasti diomongin atau ada sanksi sosial lah, karena kan temen yang lain gitu kan. Atau pokoknya cerita nyampe ke lu. Karena kita sering ngasih sanksi sosial kan. Iya. Jangan diumbar. Nggak enak gitu. Iya maksudnya ada lah kayak gitu. Jadi emang kita belajar di situ. Ya, dan betul. Alhamdulillah sih habis udah lulus sih ya jadinya fine aja. Kita kalau ngomongin ini bakal ketawa terus gitu kan. Iya. Masa-masa momen-momen lucu gitu lah kayak gitu. Pokoknya ya kita nikmatin saat itu. Pun yang udah keluar dari pondok menjadi alumni kayak kita ya alangkah baiknya dilestarikan, walaupun hanya secuil gitu, minimal sholat dijaga lah ya. Oh iya benar. Gitu kan. Kita nggak paham tentang agama, oke, nggak apa-apa. Yang penting sholat, karena ini daily kita kan. Maksudnya kita udah sempet tahu dulu diajarin sama guru gitu kan. Ya mbok ya dijaga untuk sholatnya ini gitu. Jangan sampai nanti kita malah mencoreng nama guru kita. Ya mungkin cukup ya. Betul. Video kali ini teman-teman semua. Betul. Jangan lupa subscribe, like, share, komennya. Dan sekali lagi nih buat semuanya yang masih jadi santri dulu, selamat Hari Santri Nasional. Semoga santri-santri semakin berkah dan bisa berkarya lah kasarnya gitu, menjadikan sesuatu gitu lah kasarnya. Dan juga jangan lupa teman-teman buat nonton video kita yang lain juga. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.